Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa bertemu lagi dalam program Mutiara Parlemen bersama saya Novita Sinta. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi bulan yang selalu dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena di bulan ini kita bisa berlomba-lomba mencari pahala dan tentunya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga menjadi bulan yang paling tepat untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Lalu pertanyaannya, materi pembelajaran apa sih yang memang harus kita tingkatkan untuk melatih ketakwaan kita? Nah, pertanyaan ini nanti bakal dijawab oleh tausiah dari salah satu anggota DPR RI. Tapi sebelumnya kita bakal tanya orang-orang di sekitar sini dulu, menurut mereka materi pembelajaran apa sih yang memang harus ditingkatkan? Yuk, terus ikuti. Assalamualaikum. Mbak boleh ngobrol nggak, Mbak? Ya boleh. Namanya siapa? Nama saya Asteria. Mbak Astria. Setuju nggak kalau bulan Ramadan ini bulan yang paling tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita? Betul banget sih Mbak. Kenapa? Iya, soalnya kalau di bulan Ramadan gini kita kan bakal banyak pahala nih, mau ngelakuin aktivitas yang positif, bekerja, beribadah. Jadi kalau bisa sih dimaksimalin. Nah, ini materi pembelajaran di bulan Ramadan apa sih yang memang harus ditingkatkan, kita latih? Apa Mbak? Kesabaran dan ini sih komitmen buat tetap menjalani aktivitas kita seperti biasanya, nggak boleh males, terus tetap disiplin, nggak boleh jadiin puasa sebagai alasan buat nggak maksimal bekerja, kayak gitu sih paling yang ini kalau bulan puasaan. Cobaannya sih di itu sih, tetap karena kita tetap kerja tapi dalam keadaan puasa gitu. Nih, terus poin penting ibadahnya gimana nih? Ditingkatkan nggak? Ya, insya Allah harusnya ditingkatkan sih. Ayo, apa aja boleh sebutin nggak Mbak? Ya, yang jelas sholat harus di awal waktu. Terus ibadah kan nggak cuma sholat atau puasanya aja sih ya, tapi juga kita ntar juga harus bayar zakat. Terus kita sodako. Terus kita juga ini sih habluminana sama teman kantor dan atasan juga selama bulan puasa ini harus tetap sabar-sabar juga sih. Itu aja sih. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak Mas? Boleh. Namanya siapa? Indra. Iya. Mas Indra, saya mau nanya nih. Setuju nggak kalau bulan Ramadan ini bulan yang paling tepat untuk meningkatkan ketakwaan kita? Setuju banget tuh kan, karena momennya penting banget kan, jadi setuju banget sih. Nah, ini sekarang kalau ngomongin materi pembelajaran apa sih yang memang harus kita tingkatkan, kita latih di bulan Ramadan? Mungkin dari kesabaran itu sendiri ya, terusnya gimana cara kita menahan hawa nafsu, entah itu dari hawa nafsu ketika kalau di jalan kan Jakarta kan panas, macet-macetan kan, pasti kan bawahnya pengen kesel aja. Nah, itu gimana caranya kita menahan nafsu kayak gitu. Nah, itu terus poin penting ibadahnya gimana? Ditingkatkan nggak? Ya itu harus kan, kayak puasanya kan wajib, tapi yang kewajiban lain kayak sholat, kayak ngajinya juga harus ditingkatkan juga. Sodakohnya jangan lupa di bulan ini ya. Iya. Nah, ini udah ditingkatkan belum semuanya? Mungkin kalau dari sedekah doang sama yang ngaji-ngaji itu baru belum sih. Belum. Harus ditingkatkan Mas, supaya ini kan bulan yang paling tepat untuk meraih pahala, bener nggak? Benar. Kan berkali-kali lipat juga kan pahalanya. Iya. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak Mbak? Boleh. Namanya siapa? Ella. Mbak, saya mau nanya nih, bulan Ramadan ini kan bulan yang paling tepat ya untuk melatih ketakwaan kita. Kira-kira materi pembelajaran apa sih yang memang harus kita latih dan kita tingkatkan di bulan ini? Kalau menurut saya sabar, soalnya kan kalau puasa itu kan menahan diri kan. Bisa menahan diri, kalau misal dari yang terlihat kan kita menahan diri dari makan, dari minum kayak gitu, itu dari pagi, dari subuh sampai nanti maghrib gitu kan. Nah, cuman selain itu kan kita juga harus menahan diri dari hal yang lain, semisal dari hawa nafsu. Terus kalau misalkan ada kayak tantangan di kehidupan sehari-hari, kita harus menyelesaikan kayak gitu. Terus belum lagi ketika kita berinteraksi sama orang, kadang itu kan kayak memicu emosi negatif gitu. Nah, akhirnya ketika puasa, menurut saya yang harus ditingkatkan itu kesabarannya, karena sabar itu kan maknanya bertahan. Nah, akhirnya misalkan kita lapar, ya kita harus menahan lapar itu kan, bertahan dari lapar itu dari pagi sampai nanti petang. Terus habis itu kalau misalkan kita interaksi sama orang terus ada emosi negatif nih, nah kita harus bertahan gitu kan. Nah tapi makna bertahan ketika kita ada di kondisi itu tuh nggak hanya diam gitu, tapi gimana kita memanage itu supaya
emosi kita itu jadi positif lagi. Semisal diisi sama ya kita berpikir positif aja gitu. Terus kalau ada tantangan ya kita sabar, bertahan. Jadi bertahannya kalau ada rintangan itu kita harus cari jalan-jalan suksesnya tuh supaya kita berhasil melewati tantangan atau rintangan itu gitu. Nah, itu kan tadi intinya adalah sabar ya. Terus poin penting ibadahnya gimana? Apa yang harus ditingkatkan, ayo? Banyak sih, akhirnya apa ya? Ya semuanya. Ayo apa-apa sebutin Mbak. Poin penting ibadahnya ya. Apa? Kita juga jangan berfokus pada sabar dong. Tentu di bulan Ramadan ibadah kan yang memang harus kita tingkatkan. Poin pentingnya apa, Mbak? Apa ya? Itu berarti ya berhubungan sama habluminallah iya, habluminanas iya gitu. Puasanya, sholatnya tentu, sodako. Iya benar sedekah. Iya. Itu semuanya gimana Mbak? Udah ditingkatkan apa belum Mbak di bulan ini? Alhamdulillah berproses Mbak. Jadi semoga nanti ketika di akhir semuanya bisa meningkat. Iya. Oke Mbak Ella, terima kasih banyak untuk waktu ngobrolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang berkaitan dengan materi pembelajaran di bulan Ramadan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tausiah dari anggota DPR RI berkaitan dengan kurikulum ibadah bulan Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam bulan Ramadan. Orang menilainya bulan suci, bulan penuh barokah, bulan ampunan, dan beragam nilai dan status bulan Ramadan. Dalam pembicaraan ini, izinkan saya mengajak para pemirsa Mutiara Parlemen melihat Ramadan sebagai sebuah media training, sebuah super training. Super training untuk apa? Untuk agar kita semua sampai kepada tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun, yakni menjadi orang dan masyarakat takwa. Kita maklum bahwa orang dan masyarakat takwa itu adalah puncak kesempurnaan pribadi manusia, puncak status sebagai umat Islam. Itulah maka saya katakan tadi, mari kita lihat Ramadan sebagai sebuah super training untuk mencapai puncak kesempurnaan pribadi, puncak kesempurnaan umat Islam. Apa kurikulum dari super training Ramadan tersebut? Pertama adalah dimulai dengan niat, komitmen. Orang kalau mau ikut training kan daftar dulu. Nah, dengan niat Ramadan yang penuh ikhlas hanya karena iman kepada Allah. Kita ikut training Ramadan hanya dengan niat ikhlas atas landasan iman kepada Allah. Kemudian apa isi kurikulumnya? Satu, dengan menyempurnakan sholat kita. Sholat adalah training untuk kesehatan lahir dan batin. Sehat adalah media untuk berkomunikasi. Sholat adalah media untuk bersilaturahmi. Kita lama kemarin bisa jadi tidak bertemu dengan tetangga, dengan teman. Selama bulan Ramadan kita sholat lebih khusyuk, sholat yang berjamaah untuk membangun kebersamaan kita. Kurikulum kedua dari Ramadan adalah saum itu sendiri. Menahan hawa nafsu, menahan lapar, mengendalikan diri. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya terpaksa mengalami nasib yang buruk. Kenapa? Karena kurangnya kemampuan untuk menahan diri. Inilah kurikulum yang kedua dari saum, yakni menahan diri, menahan lapar dan dahaga untuk pengendalian diri. Yang ketiga, bagian dari kurikulum Ramadan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang hafal Quran, hafiz Quran, tapi tidak memahami secara mendalam.
kemarin kasus Al-Maidah di Jakarta itu menunjukkan bahwa banyak di antara kita yang membaca bahkan hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Nah, ini adalah bagian dari kurikulum Superkitab ini, mengkaji, mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah yang dilanjutkan dengan ajaran Rasul untuk pengembangan hidup kita. Yang keempat, bagian dari silabi Superkitab Ramadan itu adalah memperbanyak zakat, infak, sedekah. Secara syariat, secara ajaran agama, sedekah menambah silaturahmi, menambah amal soleh. Tapi dalam konteks kemanusiaan, zakat, infak, sedekah adalah membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, membangun kekompakan. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik antar umat dan antar sesama bangsa. Kemudian silabi lain dari bulan Ramadan adalah iktikaf. Yani apa? Yani proses lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 bulan terakhir Ramadan. Agar apa? Agar komunikasi kita dengan Allah yang menciptakan kita terjalin rapi lagi. Sehingga kata Al-Quran, uzkurni azkurkum. Jika manusia ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada manusia itu, akan menolong dalam segala kehidupannya. Dan terakhir adalah dengan perayaan Idul Fitri. Jadi sekali lagi, mari kita pahami Ramadan sebagai sebuah super training dengan kurikulum niat yang baik, kurikulum menahan lapar, menahan diri, sholat khusus, sholat berjamaah, kajian Al-Quran, zakat, infak, sedekah, diakhiri dengan kebersamaan Idul Fitri. Agar apa? Agar kita orang per orang atau keluarga atau sebagai umat sampai kepada puncak yang diharapkan oleh Allah, yakni pribadi yang takwa dan umat yang takwa. Dengan pribadi yang takwa, Allah menjamin, aku mudahkan segala urusannya, aku berjalan keluar dari tiap masalahnya. Dan jika dicapai umat yang takwa, Allah berjanji, aku akan bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa yang bertakwa, yang antara lain dicapai setelah menjalani super diklat Ramadan. Demikian apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.